Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Di chapter 24 sebelumnya kita telah melihat Bailang yang melompat ke jurang karena merasa dirinya gagal menjadi murid, dan dilanjut juga dengan pertarungan Jenderal Mata 3 dengan Ause yang dihentikan oleh Gautama. Dan di chapter 25 kali ini cerita pun diawali dengan diperlihatkan kaca yang hancur. Sehari setelah pembukaan langit, Gautama pergi dengan tenang. Para dewa surga mengembangkan air terjun Pelai sebagai mata air suci 9 hari. Legenda mengatakan bahwa sumbernya berasal dari langit. Di bawah air terjun Pelai, Gautama sedang mandi dan mensucikan diri dengan mata air suci. Dia harus terlebih dahulu mencapai jantung bumi. Setelah mandi, Gautama pun mengambil penanya untuk mencoret-coret di udara. Tutup matamu dan konsentrasi. Air terjun dan awan menghilang. Hanya Gautama lah sendiri. Pena dan tinta menari dalam kehampaan. Dan di sini, pena itu pun membentuk seperti monster. Gautama merasakan pada kekuatan seperti raksasa yang memegang tangannya, dan dirinya tidak diizinkan untuk melukis dengan keenam inderanya. Jadi, begitulah ceritanya. Jenderal Mata 3 mengatakan kepada Gautama, dengan kekuatanmu, apakah itu? Gautama mengatakan ada 5 peluluan di langit dan manusia, dan akan ada 5 fenomena di langit ketika langit akan berakhir. Kotoran yang tidak dapat dijelaskan akan menempel pada pakaian. Tubuh akan sering berkeringat dan tubuh akan memiliki bercak darah. Rambut yang rontok tanpa alasan dan benda langit itu kusam. Inilah mengapa aku ingin menghentikan perang untuk sementara. Dan kita akan dibawa ke sebelum Gautama membawa mereka ke hutan ini, man. Jalar dari tangan Ause yang terlepas kini telah menjalar ke Jenderal Mata 3. Ause pun di sini kebingungan bagaimana cara untuk menghentikannya. Sedangkan Jenderal Mata 3 di sini sudah terikat oleh naga-naga kecil es. Yang menyaksikan itu pun heran karena ada sesuatu yang salah pada tangan Ause. Jinggang mengatakan apakah itu tidak cocok untuknya? Bagaimana ini bisa terjadi? Kesatria Asura mengatakan lengan Ause yang sangat kuat, tampaknya dewa itu akan kalah. Suma mengatakan bahwa dia berpikir tidak akan seperti itu. Melihat ekspresi dari Raja Ause, sepertinya dia belum bisa mengendalikan lengannya. Hingga Ause pun menghantamkan lengannya ke tanah. Ause di sini sangat kebingungan karena dia tidak bisa mengendalikan tangannya. Jenderal Mata 3 yang terikat naga es sudah sangat marah dan menghancurkan jalar es itu. Jenderal Mata 3 juga mengatakan bahwa gerangan Ause sangat kuat, tapi itu belum stabil. Setelah Ause menghantamkan tangannya ke tanah, akhirnya tangannya pun bisa tenang. Ause mengatakan lengan jiwa naga yang diberikan kakek Neza itu terlalu kuat dan belum bisa sepenuhnya aku kontrol. Saat Ause sudah bisa menenangkan tangannya, tiba-tiba Jenderal Mata 3 pun langsung menghunuskan pedangnya ke arah Ause. Jenderal Mata 3 mengatakan bahwa ini akan berakhir. Dengan tenang Ause mengatakan, aku tanpa lengan ini pun dengan sangat mudah bisa membunuhmu. Suma mengatakan bahwa angin sudah berhenti, sedangkan kesatria Asura yang lainnya mengatakan bahwa ada yang aneh. Dirinya merasa menjadi sangat damai. Darah yang baru saja mendidih, tapi sekarang detak jantungnya melambat. Suma mengatakan, adakah kekuatan seperti ini? Seketika itu kesatria Asura pun mengantuk dan ingin tidur. Suma mengatakan tidak mungkin. Prajurit mengantuk di medan perang ini itu tidaklah mungkin. Prajurit itu pun benar-benar ingin tidur. Bukan hanya prajurit Asura, tapi prajurit langit dan prajurit naga pun tertidur. Suma merasakan jurus itu adalah titik. Sedangkan Jenderal Mata 3 dan Ause di sini seperti ada yang aneh. Saat dia sudah beradu pedang, tiba-tiba Gautama tepat di hadapan mereka. Pedang Ause dan senjata Jenderal Mata 3 pun diambil oleh Gautama. Jenderal Mata 3 mengatakan, "Hai Gautama, apa yang kau lakukan?" Gautama mengatakan, izinkan aku meminta 2 orang, beri aku waktu 1 jam. Ause mengatakan, apakah kamu bercanda? Ini adalah medan pertarungan. Gautama mengatakan agar melihat ke sisinya, semuanya sudah tertidur. Rasa ngantuk mereka sementara menutupi niat membunuh. Tapi kemampuanku terbatas dan aku bisa melakukannya 1 jam. Waktunya hanya sebentar, jadi cepat ikuti aku.
Jadi begitulah ceritanya. Di sini Ause terlihat kaget melihat laki-laki yang tidak dikenal itu. Gautama mengatakan, jika aku tidak salah, orang ini telah mempengaruhi niat membunuh makhluk hidup di 3 alam. Dan dia mungkin adalah Dewa Agung. Dan langsung kita gas aja ke chapter 26 nih, Mam. Gautama mengatakan, dapatkah orang ini mempengaruhi niat membunuh makhluk hidup di 3 alam? Sebuah kekuatan yang kuat sedang merobek bumi. Itu adalah hal yang aneh. Dan tiba-tiba di sini tanah pun retak. Para prajurit masuk ke dalam tanah. Para naga pun sudah kebingungan dan juga masuk ke dalam tanah. Sedangkan Ause di sini berubah menjadi jiwa naganya. Dan Jenderal Mata Tiga dengan Gautama menaiki tubuh Ause. Ause mengatakan, bagaimana bisa gempa besar terjadi tanpa alasan? Gautama mengatakan, ini bukanlah gempa. Coba kalian perhatikan. Retakan itu membentuk wajah dan kini Ause pun menurunkan mereka ke tanah. Gautama mengatakan, apakah ini yang dilakukan iblis? Dan di sini Ause melihat kelopak bunga dari Guan Yin. Benar saja, ternyata di sini muncullah Guan Yin. Guan Yin mengatakan agar Gautama mengikutinya ke suatu tempat. Gautama mengatakan, apakah surga? Guan Yin mengatakan bahwa itu layak untuk Gautama. Guan Yin juga mengatakan, Jenderal Mata Tiga dan Raja Ause, kamu di sini saja dan jangan khawatir. Sedangkan para prajurit surga di sini telah ditutupi oleh kelopak bunga Guan Yin. Guan Yin mengatakan, aku telah menggunakan rantai cacar untuk membantu mereka keluar dari bahaya sementara. Dan Guan Yin pun pergi bersama Gautama ke suatu tempat. Di sini tinggallah Ause dan Mata Tiga. Ause mengatakan, kau meninggalkanku? Hai Mata Tiga, apakah kau ingin melanjutkannya? Jenderal Mata Tiga mengatakan agar jangan gegabah. Dan kita pun akan sedikit dialihkan ke alam baka dulu nih, Mang. Terlihat di sini Wukong yang sedang bertarung dengan hantu Yasa. Dan datanglah adik Niu bersama Xiao Tian. Adik Niu mengatakan, hai Raja Kera Wukong, jadi kamu ada di sini? Wukong yang melihat adik Niu pun sedikit bingung. Xiao Tian mengatakan mereka akan bertengkar lagi. Adik Niu mengatakan kepada Wukong, mengapa kamu melarikan diri? Wukong mengatakan bahwa dirinya sangat sibuk. Xiao Tian mengatakan sebenarnya, belum selesai Xiao Tian berbicara, adik Niu pun langsung menampol Xiao Tian dan menyuruh Xiao Tian agar diam. Karena di sini adik Niu sedang berbicara dengan Wukong. Xiao Tian pun langsung kesakitan karena ditampol oleh adik Niu. Adik Niu mengatakan, hai Raja Kera, apakah kau sengaja melarikan diri dariku? Wukong pun hanya tertawa mendengarkan perkataan adik Niu. Adik Niu juga mengatakan, aku tahu kau menyukaiku. Dan Wukong pun tertawa lagi. Adik Niu mengatakan, aku katakan bahkan jika kamu tidak menginginkannya, aku akan menemanimu dan kita menikah di sini. Wukong pun langsung menutup mulut adik Niu dan mengatakan agar adik Niu jangan membicarakan itu di sini. Dan adik Niu pun langsung menampol Wukong dan mengatakan, mengapa kamu marah denganku? Wukong mengatakan bahwa dirinya tidak memarahi adik Niu. Xiao Tian mengatakan, Raja Kera, sebenarnya jepret. Diam, aku sedang berbicara dengan adik Niu. Dengan dikelilingi lope-lope, adik Niu mengatakan, hai Raja Kera, kamu sudah mati tapi masih peduli denganku. Wukong mengatakan, adik Niu, kamu salah paham. Aku tidak sengaja. Adik Niu mengatakan, Raja Kera, kau memiliki keberanian untuk membuat masalah di istana. Tapi kau tidak berani mengakui bahwa kau menyukaiku. Adik Niu pun menangis mengatakan itu. Dan terlihat di sini Wukong mengambil air mata adik Niu. Anjir, so sweet banget sih. Dan mengatakan agar adik Niu jangan menangis. Adik Niu mengatakan bahwa dirinya akan menunggu Wukong untuk mengatakannya. Wukong pun berteriak, hai Xiao Tian, datang ke sini. Xiao Tian pun mendatangi Wukong. Xiao Tian juga mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apakah dirinya harus pergi atau tinggal di sini. Dan adik Niu di sini pun memeluk Wukong. Adik Niu mengatakan, apakah kamu malu? Wukong mengatakan, hai adik Niu, jangan seperti ini. Ada orang. Adik Niu mengatakan jiwa-jiwa yang mati itu sibuk dalam perjalanan. Di sini tidak ada seorang pun, hanya ada kau dan aku. Tiba-tiba adik Niu pun muntah. Adik Niu mengatakan, kau bau sekali, berapa lama kau tidak mandi? Wukong mengatakan, sudah jangan berisik, sekarang ikuti aku. Dan Wukong mengajak adik Niu ke depan jembatan reinkarnasi.
Adik New mengatakan, oh jadi ini jembatan reinkarnasi. Wukong mengatakan, tanpa diduga kamu juga tahu tempat ini. Dikatakan bahwa selama kamu menyeberangi jembatan itu, kamu dapat melanjutkan kehidupan selanjutnya. Adik New mengatakan sambil berteriak, karena sangat mudah, mengapa kamu tidak pergi? Dan di sini datanglah pemandu alam baka. Pemandu itu mengatakan, hai Raja Kera, apakah kamu ingin mencobanya lagi? Dan Wukong pun menyuruh agar adik New menunggunya. Wukong pun langsung berlari di jembatan terlupakan itu. Pemandu itu mengatakan bahwa Raja Kera sudah 10 kali melintasinya. Mendengar perkataan pemandu itu, adik New terkejut dan mengatakan apa yang terjadi sambil meraih baju pemandu itu. Pemandu mengatakan, aku tidak tahu, aku belum pernah melihat kemampuan seperti Raja Kera. Wukong mengatakan, jika aku dapat menyeberangi jembatan, jiwaku akan rusak. Bau busuk yang baru saja kamu cium adalah bau busuk astral. Dan terlihat di sini, Jiu Quan, si Raja Alam Baka. Jiu Quan mengatakan hanya ada satu hasil. Abunya hilang dan tidak akan ada reinkarnasi selamanya. Dan si Xingji season 6 chapter 25 dan 26 di sini pun bersambung. Langsung kita lanjut ke chapter selanjutnya aja ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung pencet tombol subscribe aja dan aktifin loncengnya. Biar kalian nggak ketinggalan chapter selanjutnya dari channel cerita saya. Mimin di sini pamit and